Kisah dimulai pada tahun 1939 di kota Arezzo, Italia. Ada dua pria yang nampaknya mereka bersahabat satu sama lain. Mereka sedang bercerita di mobil, tapi ternyata rem mereka pun blong dan mobilnya menempuh jalan off-road yang berada di turunan. Tak disangka-sangka, jalan off-road tersebut adalah shortcut untuk menuju parade penyambutan seorang raja. Mereka berdua pun disangka adalah raja yang sudah ditunggu kedatangannya. Dan orang yang di parade itu pun menyambut mereka berdua. Saat keluarga raja yang sesungguhnya datang, dan inilah Life is Beautiful. Perkenalkan, ini adalah Guido. Dia adalah tokoh utama kita yang paling penting di film ini. Guido dan sahabatnya yang sedang memperbaiki mobil di sebuah peternakan, tiba-tiba dipertemukan dengan seorang anak kecil dan dia pun berinteraksi dengannya. Guido yang awalnya disambut saat parade pun mengaku ke anak kecil itu kalau dia adalah seorang pangeran. Tiba-tiba ada seseorang wanita jatuh dari atapnya saat ingin membakar sarang lebah. Perkenalkan, ini adalah Dora. Dora yang hendak jatuh pun berhasil ditangkap oleh Guido dan untuk pertama kalinya mereka pun berkenalan. Dan Guido mengatakan, "Buongiorno Principessa." Guido pun lagi-lagi ngibul dengan Dora karena ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang pangeran. Dan Guido pun berpamitan kepada mereka berdua karena mobilnya sudah selesai diperbaiki dan mengambil beberapa telur untuk dibawa pulang. Arrivederci. Perkenalkan, ini adalah Ferruccio. Ferruccio adalah sahabat Guido di scene awal yang tadi. Mereka berdua adalah perantau yang ingin memulai sebuah hidup baru. Karena mereka adalah orang baru di kota ini, mereka pun memutuskan untuk menginap di hotel milik pamannya Guido. Saat mereka berdua baru sampai, tiba-tiba ada 3 orang yang berusaha kabur dari hotel milik pamannya. Dan mereka berdua pun langsung bergegas masuk untuk menanyakan keadaan pamannya. Pamannya pun terkesan bodoh amat dengan kejadian itu dan mengajak mereka berdua room tour di hotel miliknya. Devo tornare in albergo. La chiave è una sola, non la... Eccomi Robin Hood! Seperti orang yang baru pindah ke kota pada umumnya, mereka pun bertingkah seperti orang norak di kota itu. Mereka berdua pun mencari pekerjaan, Ferruccio pun bekerja menjadi seorang pelayan hotel di kota itu, sedangkan Guido berencana untuk membuka sebuah toko buku. Dia pun harus meminta izin terlebih dahulu ke seorang pegawai pemerintahan. Tetapi pegawai itu pun menolak permintaannya, karena di hari itu dia sedang terburu-buru untuk mengejar sesuatu. Guido yang banyak sekali tingkahnya pun tidak sengaja menjatuhkan pot bunga yang berada di jendela, dan menimpah ke kepala pegawai pemerintahan itu. Guido pun meletakkan telur yang diambil dari peternakan Dora kemarin di topi pegawai itu. Pegawai itu pun tentu saja marah atas perbuatan Guido dan mengatakan kepadanya kalau ia tidak akan menyetujui pembukaan toko buku Guido. Saat Guido sedang berusaha membujuknya, tiba-tiba... No, ci sono le uova! Dia yang terlalu ngebut pun tiba-tiba menabrak seseorang wanita dan membuat mereka berdua terjatuh. Ternyata itu adalah Dora dan lagi-lagi Guido mengatakan "Buongiorno Principessa" setiap kali bertemu dengan Dora. Tetapi Guido pun segera pergi dari situ karena ia sedang terburu-buru untuk menjalani pekerjaan tetapnya sebagai seorang pelayan di hotel pamannya. Pamannya pun mengetes Guido tentang bagaimana caranya menjadi seorang pelayan yang baik dan benar. Guido yang pintar ngomong dan petakilan pun mengeksekusi tes itu dengan baik sampai-sampai pamannya bingung sendiri karena ini orang ngapain sih? Aneh banget. Ci saranno altri camerieri, no? Perché sono solo. Se no. Di 45 è come una bottiglia di champagne. Qua non ci vuole, stupidotto. Di malam harinya, saat mereka ingin tertidur, Ferruccio pun mengatakan kepada Guido, kalau kau ingin melakukan sesuatu, sugeslah pikiranmu untuk melakukan hal yang kau inginkan. Guido pun benar melakukan hal itu, tetapi dia bukan mensuges pikirannya, melainkan dia melakukannya seperti seorang pesulap. Di pagi harinya, mereka berdua pun bertemu dengan Dora yang sedang ingin melakukan pekerjaannya yaitu menjadi seorang guru di pagi itu. Tiba-tiba Guido pun menyadari kalau adanya Pak Pegawai juga yang mendatanginya. Nampaknya Dora pun mengenali Pak Pegawai itu dan Guido yang tak berani melihatnya pun bersembunyi di belakang Ferruccio. Saat Pak Pegawai itu sudah pergi, Guido pun lagi-lagi mengatakan "Buongiorno Principessa" dengan Dora dan mengobrol sebentar dengannya. Guido pun mengajaknya untuk bertemu lagi dengannya dan Dora pun mengiyakan ajakannya untuk bertemu pukul ini jam 8 malam. Arrivederla, Pindah ke scene di mana Guido sedang menjalani pekerjaannya sebagai seorang pelayan. Perkenalkan, ini adalah Dr. Lessing.
Dr. Lessing adalah seorang dokter pintar dan senang sekali bermain tebak-tebakan bersama Guido. Walaupun dia adalah seorang yang pintar, tetapi Guido selalu menjadi yang lebih baik dan lebih cepat dalam menyelesaikan tebak-tebakan. Saat makanan sudah dihidangkan oleh Guido, Guido pun memberinya satu tebak-tebakan dan bukannya malah makan, Dr. Lessing malah mencari jawaban dari tebak-tebakan itu dengan sangat serius sampai-sampai membiarkan makanannya begitu saja. Guido yang ingin menutup restoran tiba-tiba kedatangan seorang tamu penting dari Kementerian Roma dan menyambut baik tamu itu karena tentu saja akan memberikannya tip. Guido pun menyarankan makanan yang sama dengan makanan Dr. Lessing kepada Pak Menteri Roma itu. Pak Menteri pun menyetujuinya dan Guido pun mengambil makanan dari Dr. Lessing yang dibiarkan olehnya untuk disajikan langsung kepada Pak Menteri. Pak Menteri datang ke kota itu rupanya ingin melakukan suatu kunjungan ke sekolah yang bernama Francesco Petrarca. Guido pun kaget karena itu adalah sekolah di mana Dora menjadi guru di situ dan dia pun memiliki ide buruk karena mendengar rencana itu. Di keesokan harinya, Guido pun berpura-pura menjadi menteri dari Roma agar ia dapat bertemu lagi dengan Dora di hari itu. Guido pun menanyakan guru itu satu persatu pertanyaan seputar dengan pengajaran dan hal-hal penting lainnya. Tetapi saat ia ingin menanyakan Dora, ia malah bertanya, "Apakah kau ada acara minggu ini?" Dan Dora pun mengatakan kalau ia akan menonton teater di minggu ini. Guido pun disuruh oleh pengawas di situ untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk anak-anak muridnya dan dia pun berpidato tentang ras mereka yaitu ras Italia. Guido yang benar-benar pintar ngomong pun mengeksekusi penyuluhan dengan baik sampai-sampai anak murid pun menyukainya dengan caranya berpidato. Tiba-tiba Pak Menteri yang sungguhnya pun datang dan Guido pun pamitan dengan mereka semua. Vediamo Venezia. Di malam harinya, sesuai dengan perkataan Dora, Guido pun mendatangi teater yang sama dengan yang Dora datangi di malam itu. Guido pun tidak peduli dengan pertunjukan di atas panggung, tapi dia hanya melihat ke atas karena Dora duduk di kursi itu. Guido pun lagi-lagi berusaha mensugis pikiran Dora untuk melihatnya ke bawah dengan cara pesulapnya. Ternyata cara itu berhasil dan Dora pun melihat dirinya di bawah, serta ibu-ibu yang duduk di sampingnya juga. Saat teater sudah selesai, Dora pun keluar dengan Pak Pegawai bersamanya. Ternyata Dora dan Pak Pegawai sudah bertunangan, tetapi nampaknya Dora ini tidak terlalu suka dengan Pak Pegawai karena sifatnya yang terlalu mengatur. Dan merasa terkekang jika harus mengikuti kemauannya terus-menerus. Karena cuaca sedang hujan, Pak Pegawai pun menyuruh Dora untuk tunggu dulu di depan teater karena ia akan datang untuk mengambil mobilnya. Guido yang mendengar itu pun lagi-lagi mempunyai ide buruk yaitu berpura-pura menjadi Pak Pegawai dengan menjemput Dora di depan teater. Dora pun awalnya tidak sadar kalau ia memasuki mobil Guido dan mengoceh atas kekesalannya dengan Pak Pegawai. Invece a te. Lei mi deve spiegare. No, è lei che mi dà... Mereka berdua pun mengobrol pada malam itu, tetapi Guido dan kita semua pun tidak tahu mereka ingin pergi kemana sebenarnya. Guido pun tiba-tiba ambles ke tangga jalan dan mengakibatkan mobilnya rusak di malam itu karena tentu saja dia baru belajar mengendarai mobil sekitar 10 menit lalu. Guido pun memberinya payung DIY dengan setir dan bantal untuk Dora dan menggelar karpet merah agar tidak licin di malam itu. Mereka berdua pun mengobrol panjang di malam itu dan Guido pun menyatakan perasaannya. Di dirle Dica, fare l'amore con lei, ma non una volta sola, tante volte. se no si bagna sta per ripiovere. Pindah ke scene di mana Guido dan Ferruccio sedang bekerja di hotel pamannya. Di malam itu, ada acara pernikahan besar-besaran yang akan digelar sebentar lagi. Tiba-tiba seorang pelayan mengatakan kepada Guido kalau pamannya sedang ada dalam masalah di luar. Ternyata kuda pamannya sudah dicat oleh orang tak dikenal bertuliskan Achtung kuda Yahudi. Achtung sendiri adalah sebuah kata-kata peringatan yang sering digunakan dalam perang oleh tentara Jerman. Guido pun menganggap hal tersebut seperti bukan masalah dan mengajak pamannya untuk kembali untuk mengatur pesta pernikahannya. Tiba-tiba Dora muncul di malam itu dengan gaun pengantin dan Pak Pegawai juga ada di situ untuk menemaninya. Guido pun bertemu dengan Dr. Lessing di malam itu dan ia mengatakan kepada Guido kalau ia ingin pulang ke Berlin karena ada suatu acara. Sebelum ia pulang, Dr. Lessing pun lagi-lagi memberikan tebak-tebakan kepada Guido dan Guido pun seketika tahu dengan jawabannya. Il suo nome non c'è più, il silenzio. Di saat Dora sedang makan malam bersama dengan keluarga Pak Pegawai, kue mereka pun sudah siap disajikan.
Kue itu bertuliskan Buongiorno Principessa, dan tentu saja Dora sudah mengetahui kalau Guido lah yang membuat tulisan itu. Dora pun sibuk mencari di mana keberadaan Guido, tetapi Pak Pegawai mengajaknya untuk berdansa. Guido pun datang dengan membawa makanan, tetapi sekarang dia pun mengetahui kalau acara itu adalah acara pernikahan dari Dora dengan Pak Pegawai. Guido pun kaget dengan fakta tersebut dan mengakibatkan dirinya terjatuh saat membawa kue. Guido yang membawa makanan pengganti pun lagi-lagi menjatuhkan makanan itu tepat di depan Dora dan keluarganya. Dora pun senang melihat Guido di situ dan merangkak ke bawah kolong meja untuk bertemu dengan Guido yang sedang membereskan kue yang terjatuh. Dora pun mengatakan kepada Guido untuk membawanya pergi dari sini karena Dora benar-benar tidak suka jika harus menikah dengan Pak Pegawai. Signore e signori, un superbo spettacolo farà Etiope. Saat kue utamanya sudah dihidangkan, semua orang bertepuk tangan dengan kedatangan kue yang bentuknya lebay itu terkecuali Dora. Tiba-tiba Guido pun datang dengan kuda pamannya yang sudah dicat dan memberikan sampahnya kepada Pak Pegawai. Guido pun mengajak Dora untuk ikut dengannya secara terang-terangan di depan mereka semua. Dora pun ikut dengan Guido menaiki kuda tersebut dan tutup botol sampahnya yang dipegang oleh Pak Pegawai pun menjatuhkan telur di kue itu hingga telurnya pun lagi-lagi pecah di kepalanya. Guido pun membawa Dora pulang ke rumahnya dan keluarga mereka pun dimulai. Andiamo che fai forzare della mamma! Dai, lo ritroviamo. Andiamo. Kini mereka berdua sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama susah bro, kita panggil aja Joshua ya. Guido pun hendak mengantar Dora untuk mengajar dan membuka toko bukunya yang sekarang menjadi pekerjaannya. Saat Joshua melihat sebuah toko kue, dia pun melihat ada papan tanda di depan toko tersebut bertuliskan tidak dijual untuk Yahudi dan anjing. Kata-kata tersebut menunjukkan kondisi kota ini kini sudah dikuasai oleh tentara Jerman. Tetapi Guido pun menjelaskan kepada anaknya kalau tanda itu bukan apa-apa dan tidak perlu dipikirkan. Saat mereka sedang membuka toko buku, tiba-tiba ada dua orang datang untuk membawa Guido pergi dari situ dan menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat. Venite qui, che tanto è questione di poco, no? Di pochissimo. Allora vedi, tratta bene i clienti, mi raccomando. Ciao! Saat Joshua menjaga toko buku ayahnya sendirian, ada seorang pelanggan datang untuk membeli bukunya. Pelanggan itu pun memberikan surat kepada Joshua untuk diberikan kepada ibunya. Ternyata itu adalah ibunya Dora atau nenek dari Joshua. Singkat cerita, toko Guido pun sudah harus ditutup dan lagi-lagi di depan tokonya ada tulisan toko Yahudi. Mereka berdua pun pulang ke rumah dan terlihat di scene ini bahwasannya keluarga mereka adalah keluarga konvensional dan bahagia seperti keluarga pada umumnya. Saat Dora sudah menjemput ibunya untuk makan malam di rumah, Dora pun menemukan keadaan rumahnya yang sudah berantakan dan sudah tidak ada Guido di sana. Ternyata Guido, anaknya, pamannya, serta semua orang Yahudi di sana sudah dibawa oleh tentara Jerman untuk dibawa ke suatu tempat. Guido pun tetap bersikap positif dan memberitahu kepada anaknya kalau mereka akan baik-baik saja. Una sorpresa proprio davvero. Semua orang Yahudi dibawa ke stasiun dan mereka dikumpulkan di dalam gerbong kereta yang kumuh yang biasa digunakan untuk mengangkut barang. Dora pun sudah mengetahui kalau Guido dan anaknya sudah pasti dibawa ke stasiun itu juga untuk dibawa ke suatu camp kerja paksa yang bernama Camp Auschwitz. Dora pun mendatangi stasiun itu dan memaksa salah satu atasan dari tentara Nazi itu agar ia bisa ikut dengan kereta itu. Tentara Nazi itu pun mengizinkan Dora jika ia ingin masuk ke dalam gerbong kereta itu juga. Guido dan anaknya pun melihat Dora yang masuk ikut ke dalam gerbong kereta itu juga. Mereka semua pun sudah sampai ke camp tersebut dan dikumpulkan di satu tempat. Guido pun lagi-lagi menghibur anaknya dan berbohong kepadanya kalau sebenarnya mereka semua sedang menjalani suatu permainan. Dan siapa yang menyelesaikan permainan itu, maka mereka akan mendapatkan tank sebagai hadiahnya. Mereka berdua pun harus berpisah dengan pamannya karena yang tua dan muda harus dipisahkan di camp ini. Guido pun kaget saat melihat tempat peristirahatan mereka karena tempat peristirahatan mereka benar-benar tidak layak dan kotor, ditambah ada banyak orang di sana yang membuat tempat ini terlihat benar-benar sesak dan sempit. Salah satu tentara Jerman datang ke tempat itu untuk menjelaskan kepada mereka semua tentang aturan di camp ini. Tentara itu menanyakan kepada mereka semua, adakah yang bisa berbahasa Jerman? Dan Guido pun maju untuk menjadi translator tentara itu. Guido pun mengada-ngada semua perkataan tentara itu dan malahan mengarang aturan permainan yang membuat mereka semua bingung dengan apa yang dikatakan oleh Guido. No, non mi chiedete niente a me. I punti.
L'avevo detto. Keesokan harinya, Guido dan semua kaum Yahudi pun melakukan kerja paksa, yaitu mengangkat sebuah batang besi besar untuk dileburi. Guido yang kembali ke kamarnya pun disambut oleh anaknya. Guido menjelaskan kepada anaknya kalau ia barusan melakukan suatu permainan yang benar-benar menyenangkan dan mereka memberikan sebuah hadiah, yaitu nomor yang terletak di bajunya. Dari semua hasil kerja kerasnya, hari itu Guido hanya mendapatkan sepotong roti kecil yang ia simpan di dalam kantongnya untuk diberikan kepada anaknya. Pindah ke scene di mana para pekerja wanita Yahudi dikumpulkan. Dora pun mendengar dari temannya kalau orang-orang tua dipisahkan karena mereka akan dikumpulkan di sebuah kamar, yaitu kamar mandi yang padahal tempat tersebut adalah ruangan gas yang akan membunuh mereka semua dalam jumlah banyak. Vecchi bambini non li mandano a lavorare perché li ammazzano tutti. Bini, la doccia, solo che la doccia gliela fanno lì. Guido pun menjelaskan kepada Joshua kalau kali ini permainan mereka adalah petak umpet. Joshua diharuskan untuk bersembunyi dari semua orang dan jika ia terlihat, maka ia akan dikeluarkan dari permainan itu. Di keesokan harinya, saat mereka semua hendak bekerja, Guido pun melihat ada seorang tentara Jerman yang menyiarkan pengumuman di sebuah mikrofon. Guido pun mempunyai ide buruk dengan menyalakan mikrofon itu untuk menyampaikan sebuah pesan untuk istrinya. Dora pun mendengar pesan itu dan hatinya benar-benar senang karena kini dia mengetahui kalau anak dan suaminya baik-baik saja. Mereka semua pun dikumpulkan di suatu tempat untuk diperiksa kesehatannya. Ternyata yang memeriksa kesehatan mereka adalah Dr. Lessing dan Guido pun menjawab pertanyaan dari tebak-tebakan yang diberikan oleh Dr. Lessing sebelumnya. Dr. Lessing pun mengajaknya untuk menjadi salah satu pelayan saat makan malam para petinggi Nazi. Saat Guido sudah kembali ke kamarnya, dia mendapati Joshua yang sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Rupanya Joshua takut karena dia mendengar seseorang mengatakan kalau mereka akan dipanggang hidup-hidup. Guido pun menjelaskan kepada Joshua kalau mereka hanya bercanda, tetapi Joshua sudah tidak percaya lagi kepada Guido dan memintanya untuk pulang. Guido pun mengiyakan permintaan Joshua dan mengajaknya untuk pulang. Saat sedang berkemas, dia membahas semua tentang skor mereka yang hampir memenangkan permainan ini, hadiah tanknya dan betapa serunya permainan ini. Joshua pun terpengaruh dengan perkataan Guido hingga ia tidak jadi ingin pulang di hari itu. Ma piove, mi viene la febbre 40. Keesokan harinya saat Guido sedang menyiapkan makan malam untuk para petinggi Nazi, Guido pun melihat ada anak-anak dari para petinggi Nazi yang sedang bermain petak umpet. Guido pun berbohong kepada Joshua kalau itu adalah kompetitor mereka yang sedang berusaha untuk mendapatkan tank juga. Salah satu seorang pelayan Nazi pun menyuruh anak-anak untuk masuk ke dalam ruangan untuk makan siang. Saat Guido ingin kabur bersama anaknya, pelayan itu pun mengira kalau Joshua adalah seorang anak dari petinggi Nazi. Joshua pun dibawa juga ke makan malam itu dan mereka makan bersama anak petinggi Nazi. Saat Joshua diberikan makanan, dia pun tidak sengaja mengatakan terima kasih dalam bahasa Italia. Dan salah satu pelayan di situ pun menyadari dan pergi memanggil atasannya. Saat pelayan itu kembali ke meja makan, mereka menemukan Guido yang sudah mengajarkan semua anak-anak itu cara berterima kasih dalam bahasa Italia. Grazie, grazie. Detto te di non parlare con bambini. Dr. Lessing dan Guido pun mengobrol di saat perjamuan makan malam itu. Dr. Lessing memberitahu bagaimana cara keluar dari camp ini kepada Guido, tetapi diartikan dalam bentuk tebak-tebakan. Jujur, saya juga nggak paham sih ini arti dari tebak-tebakannya apa. Singkat cerita, Guido pun lagi-lagi mempunyai ide buruk, yaitu ia ingin memutar sebuah lagu yang pernah ia putar bersama istrinya. Guido pun memutar lagu itu dan mengarahkan gramofon itu keluar jendela agar istrinya bisa mengetahui kalau ia baik-baik saja. Dora yang mendengar lagu itu pun tersenyum atas pesan yang disampaikan oleh Guido. Guido sudah selesai dengan perjamuan makan malamnya. Ia pun berencana kabur dari camp itu dan menggendong Joshua bersamanya. Alangkah kagetnya ia saat ia menemukan mayat yang sangat banyak dan dijadikan sebagai tembok yang menghalangi jalan keluarnya. Guido pun tidak jadi kabur bersama Joshua dan memilih untuk kembali ke kamar mereka untuk tidur. Saat mereka sudah di kamar, mereka mendengar kerusuhan di luar. Guido melihat semua tahanan hendak dibawa oleh tentara Jerman karena Jerman ingin pergi dari camp itu. Tentara Jerman bergegas pergi karena mereka mendapatkan informasi bahwa tentara sekutu yaitu Amerika Serikat sebentar lagi akan sampai di pagi harinya. Guido pun tidak ingin agar Dora dibawa oleh Jerman dan berencana untuk menyelamatinya. Il gioco finisce, c'è la premiazione. 60 1000. primi, vinto.
Pertama-tama Guido menyembunyikan Joshua di sebuah berangkas kecil dan menyuruhnya untuk diam sampai Guido datang untuk menjemputnya. Guido pun mengatakan jikalau ia tidak datang untuk menjemputnya, Joshua tidak boleh keluar dari berangkas itu sampai semua orang benar-benar sudah pergi. Dia pun mencium Joshua dan pergi untuk menyelamatkan istrinya. Saat Guido hendak menyamar menjadi seorang wanita, dia melihat anjing dari pasukan Jerman yang mengendus adanya bau manusia di dalam berangkas tempat Joshua bersembunyi. Guido pun lagi-lagi menggunakan sugestinya yang seperti pesulap untuk membuat anjing itu pergi. Trik itu pun berhasil dan ia melancarkan aksinya untuk menyelamatkan istrinya. Guido tidak menemukan Dora di mana-mana sampai saat ia mencari di kamarnya pun Dora tetap tidak ada. Saat Guido hendak mencari ke sebuah truk yang ingin pergi, dia pun tertangkap basah dan melarikan diri dari situ. Dia berusaha untuk bersembunyi dari kerjahan cahaya lampu sorot yang mencarinya, tetapi sialnya Guido pun tertangkap di malam itu. Saat Guido ingin dibawa ke suatu tempat oleh tentara Jerman, dia pun melewati berangkas tempat anaknya bersembunyi dan menyampaikan sebuah salam terakhir untuknya. Guido tetap tersenyum di depan anaknya untuk meyakinkan Joshua kalau semuanya baik-baik saja. Guido pun dibawa ke tempat sepi hingga akhirnya dia pun dieksekusi mati di malam itu. Keesokan harinya, semua tentara Jerman sudah pergi dari tempat itu dan camp itu kini benar-benar menjadi kosong. Semua tahanan yang tidak sempat dibawa oleh Jerman pun keluar dari persembunyian mereka dan ikut meninggalkan camp itu juga. Joshua pun keluar dari berangkasnya dan ia kini benar-benar bingung karena ia tinggal sendirian sekarang. Tak lama dari situ, tanah pun bergetar karena ada sebuah tank yang datang ke hadapannya. Joshua benar-benar menyangka kalau ia memenangkan permainan itu dan tentara yang mengendarai tank itu pun keluar untuk mengajaknya naik di atas tank itu. Joshua yang sedang berkendara menggunakan tank itu pun menemukan ibunya atau Dora yang ternyata selamat dari kejadian itu dan mengatakan kalau mereka telah memenangkan permainan itu dan film pun berakhir. Questo è stato il suo regalo. Sì, abbiamo vinto. Joshua. Abbiamo vinto! Life is Beautiful atau La Vita è Bella. Sebenarnya nih film termasuk salah satu film propaganda sih. Tapi tergantung kalian aja ya, pengennya melihat kemana. Soalnya Yahudi atau Jerman sebenarnya dua-duanya ada plus minusnya. Tetapi saya lebih mendukung ke Jerman sih. Yang kita lihat tuh di sini bukan propaganda Amerika atau Italia. Kita lihat tuh di sini bagaimana cara Guido bisa membuat anaknya berpikir bahwa dunia ini indah dengan keadaan yang benar-benar mencekam seperti itu. Kalian bayangin aja, kita yang ada masalah seperti kerjaan, di pressure bos, lembur, banyak tugas kuliah, banyak tugas sekolah, full time bekerja, diputusin pacar, dijauhin temen, gak ada temen, bahkan kurang duit, gengsi, dan masalah-masalah sepele kayak gitu aja udah kayak pengen mati gitu loh. Coba kita posisikan di mana hidup itu sekali-kali di posisi Guido ini. Dia mengajarkan kita semua kalau semuanya tergantung mindset aja bos. Hidup itu nggak ada yang susah-susahnya. Justru susahnya hidup ini membuat kita bahagia. Iya kan? Jadi untuk kita semua di dunia ini, berbahagialah bro, bersyukurlah, melihatlah ke bawah sekali-sekali. Kadang-kadang penderitaan kita juga ya impian bagi orang lain gitu. Amanat yang bisa saya sampaikan di film ini adalah hidup itu indah. Saya Mamat selaku Ketua Divisi Konsumsi Tim Mendongeng Handal mengucapkan terima kasih dan tetaplah bernafas.